warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih dengan Ibu Bu Malinda Hasan yang mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi tentang gerak benda dan juga makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pagi ini kita akan mulai membahas apa aja sih macam-macam gerak benda itu setelah kalian kemarin mengetahui bahwa definisi gerak adalah adanya perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Yuk kita bahas. Oke, pertama kita akan bahas yang namanya gerak lurus. Gerak lurus itu adalah gerak di mana lintasan benda yang melewati lintasan tersebut bentuknya lurus. Ketika kita membahas gerak, maka akan erat kaitannya dengan jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan benda yang bergerak dan merupakan besaran skalar yang artinya memiliki nilai namun tidak memiliki arah. Maksudnya gimana sih, Bu? Maksudnya gini, jarak itu adalah sejauh mana sebuah benda itu dapat bergerak. Misal, nggak cuma benda ya, tapi makhluk hidup juga bisa. Misalnya, kamu dari rumah menuju sekolah. Nah, panjang jalan yang kamu lalui itu yang dinamakan dengan jarak. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi dari awal kamu ada di rumah sampai ke sekolah. Lalu yang kedua ini ada contoh kasusnya. Pertama, ilustrasi berikut adalah rute yang dilalui Anggi ketika berangkat dari rumah ke sekolah, di mana posisi Anggi mula-mula ada di rumahnya. Kemudian Anggi berjalan menuju ke sekolah. Nah, dari sekolah Anggi kembali lagi menuju rumah. Gerak bolak-balik yang dilakukan oleh Anggi ini itu membuat tidak adanya perpindahan, tapi ada yang namanya jarak. Kok bisa jaraknya 4 km, Bu? Karena awalnya Anggi dari rumah ke sekolah jaraknya 2 km. Tambah lagi jalan pulangnya Anggi 2 km lagi, makanya jadi 4 km. Tapi perpindahannya sama dengan 0, seperti itu. Lalu ada contoh kasus yang kedua. Sebenarnya gambarnya sama seperti yang pertama. Cuma posisinya di sini si Anton itu bergerak dari supermarket menuju rumah. Tapi Anton nggak balik lagi ke supermarket. Artinya hanya satu kali jalan yang ditempuh oleh Anton. Di sini dinyatakan kalau panjang jalannya itu 3 km. Ini contoh soal. Seorang anak sedang berlari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 160 meter. Hitung jarak tempuh dan perpindahan yang dilakukan anak tersebut jika anak tersebut mencapai setengah putaran. Jawabnya, diketahui D-nya itu 160 meter. D itu adalah diameter dari lingkarannya dan R-nya 80 meter. R itu adalah jari-jari. Yang ditanya berapa besar jarak dan juga perpindahan. Sebenarnya di sini jarak dan perpindahannya itu bernilai sama. Kenapa? Karena si Anton itu bergerak dan berpindah sesuai dengan panjang jaraknya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya 2VR. Kamu bisa hitung sendiri ya. Tinggal dikaliin aja kok. 2 dikali 3,14 dikali 80. 2-nya itu udah ketentuan dari rumus. Ini di tengah-tengah sebenarnya ada V ya. V itu nilainya 3,14 dan R-nya kita pakai jari-jari 80 meter sehingga hasilnya 502,4 meter. Karena dia hanya bergerak setengah, maka dibagi 2 seperti itu. Nah, ini contoh soal yang kedua. Sebuah kapal bergerak ke arah utara sejauh 12 meter, kemudian bergerak ke arah selatan sejauh 8 meter. Hitung jarak yang ditempuh, besar perpindahan dan arah perpindahannya. Di sini ada arah mata anginnya. Dari utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Nah, mula-mula kamu lihat panah yang di bawah. Mula-mula dia bergerak ke arah utara sejauh 12 meter. Kemudian dia kembali lagi ke arah selatan sejauh 8 meter. Nah, kalau mau cari tahu berapa jarak yang ditempuh kapal, kamu tinggal tambahkan saja gerak ke utara ditambah gerak ke selatan. Jadinya 12 ditambah 8 sama dengan 20. Sedangkan kalau mau tahu berapa perpindahannya, kamu tinggal kurang. Kamu tinggal cari selisihnya, gerak ke utara dikurang gerak ke selatan. Jadi 12 meter dikurang 8 meter, hasilnya sama dengan 4 meter. Sedangkan arah gerak kapalnya itu mengikuti gerak terakhir dari si kapal itu. Oke, yang terakhir harus kalian ingat adalah perpindahan dan kecepatan itu merupakan besaran vektor karena punya nilai dan arah. Sedangkan jarak merupakan besaran skalar karena tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai saja. Bagaimana sampai di sini? Penjelasan Ibu terlalu cepat ya? Oke, semoga pandeminya lekas berakhir.
biar nanti kita bisa belajar bareng-bareng lagi di sekolah dan bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Tapi kalau kamu mau bertanya, boleh banget kamu tinggal WA ya. Oke dah.